Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari. Saya dari kelas 3 di Akuntansi Syariah. NIM saya 120160660. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS. Pertanyaan yang pertama, berapa kali Anda menghadiri perkuliahan di Zoom dan mengapa Anda menghadiri perkuliahan tersebut? Saya menghadiri perkuliahan di Zoom selama 3 kali pertemuan. Dan kenapa saya menghadiri perkuliahan tersebut? Karena saya ingin memenuhi mata kuliah saya, yaitu Islamic Marketing dan Manajemen, dan untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan dari materi-materi yang disampaikan. Pertanyaan nomor 2, apakah Anda membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup? Jelaskan secara singkat isi RPS tersebut. Ya, saya membaca RPS tersebut yang telah dibagikan di grup. Isi dari RPS tersebut yaitu tentang tata cara perkuliahan di Zoom. Yang pertama, mahasiswa wajib memakai baju berkerah, dan bagi mahasiswi wajib memakai pakaian rapi atau muslimah. Yang nomor 2, mahasiswa wajib mematikan mikrofon jika tidak diizinkan atau diminta. Nomor 3, mahasiswa wajib memberi salam, nama asal, dari mana, dan penyampaian pendapat mengenai topik yang dibahas. Nomor 4, mahasiswa wajib menghidupkan kamera saat Zoom. Dan setelah itu, setelah perkuliahan, mahasiswa wajib membuat video record apa saja yang sudah dipelajari selama Zoom, lalu memposting di grup WA dan di grup Facebook. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan? Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah Anda recordkan. Ya, saya telah mengikuti perkuliahan di Zoom, dan saya juga selalu membuat video record di setiap pertemuan dan memenuhi tugas yang diberikan. Materi yang sudah saya buat record adalah pertemuan yang pertama, yaitu materi konsep manajemen pemasaran syariah, yaitu menjelaskan tentang konsep pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Pertemuan kedua tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup kemanusiaan, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Pertemuan ketiga yaitu berisi tentang materi peran pemasaran dalam Islam, yaitu tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keberadaan Allah yang ada dalam pemasaran Islam. Pertemuan keempat yaitu tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Pertemuan kelima, materi tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun artinya mencapai kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jenis dan benar permasalahannya. Pertemuan keenam yaitu materi tentang riset pemasaran Islami. Riset adalah penelitian berasal dari kata research, mencari sesuatu yang baru, menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Pertemuan ketujuh yaitu materi tentang membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islami. Pelanggan didefinisikan oleh Gespert dalam beberapa definisi, yaitu tentang pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi yang tergantung padanya. Pertanyaan nomor 4, setelah mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika iya, soal-soal yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing Management.
Selama perkuliahan saya menjawab pertanyaan dari materi ke-7 dan saya menjawab pertanyaan nomor 7. Jawaban tersebut yaitu tentang judulnya adalah menciptakan nilai pelanggan customer value dengan strategi CRM. Yang saya ketahui bahwa nilai pelanggan customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan nilai jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya kas dan manfaat benefit. Biaya mencakup uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Manfaat yang saya tahu nilai pelanggan pentingnya karena itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli sebuah produk jika manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pertanyaan yang B, nomor 1. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza qadiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak agar kamu beruntung. Kandungan dari surah ini adalah Allah memerintahkan kita setelah melaksanakan sholat hendaklah mencari rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaan. Allah memerintah untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir dan selalu bersyukur agar senantiasa beruntung baik di dunia dan di akhirat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu la tuhilu syai'irallahi wala syisyarul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baita harama yang yabtaguna fadlan min rabbihi wa ridwa wa iza haltum fangtaudu wala yajrimannakum sya'anu qaumin an sadakum anil masjidil harami an tadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syahidul iqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu haji atau hewan-hewan kurban qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu terburu-buru. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Kandungan dalam surah ini adalah melarang untuk berperang pada bulan tertentu, melarang menyiksa binatang, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah bahwa kita dalam melakukan pemasaran harus saling tolong-menolong sesama pelanggan ataupun penjual di sekeliling. Kita juga dianjurkan melalui pemasaran yang halal yang tidak membawa kita dalam kemunkaran. Contohnya berdagang hendaklah selalu mengingat Allah dan berzikir agar kita diberi kemudahan dalam berjualan. Pertanyaan nomor 2, coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam dan jelaskan kandungannya. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi pelanggan hidup perusahaan. Perusahaan dapat memilih konsep untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, di antaranya yang pertama konsep produk, 2 konsep penjualan, ketiga konsep pemasaran, keempat konsep pemasaran kemasyarakatan. Yang kedua, pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.
Konsep pemasaran Islam terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Faiza qadiyati sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang menjelaskan tentang apabila kita telah melaksanakan sholat, maka hendaklah pergi keluar rumah untuk mencari rezeki dan karunia Allah, dan juga hendaklah untuk mengingat Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan. Nah, pertanyaan nomor 3, ada pertanyaan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jika setuju dengan pernyataan ini, jelaskan jawaban Anda. Ya, saya setuju dengan pertanyaan di atas. Kenapa saya setuju? Karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Ini artinya bahwa dalam syariah marketing selalu proses baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai value tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Pertanyaan nomor 4, coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12, sebutkan artinya dan isi kandungannya, jelaskan hubungan kedua surah ini dengan pemasaran. Surah Al-Baqarah ayat 282, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bi al-adi wa la yaba katibun ayatubah kama amullah allamahullahu fayaktub wal milillazi Allahal haqqu wal yattaqila rabbahu wa la yabqas minhu syai'a fa in kana zi Allahi haqqu syafihan aw daifan aw la yasdi'u ayu yu'millahu wa falyumil falyuhu bidlal wastashihidu syahidini mirajilikum fa illam yakuna rojalaini farujulu wamra'ataini mimman tada minasyi syaida'i antadila idahuma fadu zakirah idahumal ukhra wala yabashi syuda'u izamadu wala tas'amun tatubu syairan au kabiran ila ajali zalikum aksatu indallahi wa aqwamu syaidati wa adna alla tartabu illa fatakuna tajiratan syahidaratan tudiruna binakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa syihidu iza tabayadum wala yudarokati katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bihum wattaqullah wa yu'allimukumullaha wallahu bikulli syai'in alim. Si kandungannya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya kamu melakukan pencatatan itu adalah orang yang terpercaya, memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang telah mendapatkan pelajaran tulis-menulis dari Allah, tidak menolaknya. Dan orang yang berhutang hendaknya menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. Apabila penghutang termasuk orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat mubazir dan pemborosan, atau dia masih anak-anak atau hilang akal, atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu atau tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi, maka hendaknya orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih dengan mengdiktrekannya.
Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasyira minaz-zanina badaz-zani ismu wala tajasasu wala yaqtab badukum bada ayuhibbu ahadakum ayyakulal lahma ahihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Isi kandungan di dalam surah ini berisi larangan untuk berburuk sangka kepada orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga perumpamaan yang melakukan hal yang dilarang untuk dilakukannya adalah orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah bahwa pemasaran misalnya berdagang. Jika ada pembeli yang berhutang, hendaknya salah satu dari orang tersebut mencatat transaksi tersebut dengan benar agar tidak terjadi kecurangan dan menghindari pertikaian. Selain itu juga dalam pemasaran kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain, seperti berburuk sangka kepada penjual dan melakukan kecurangan. Pertanyaan nomor 5. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran, dan sebutkan dan bacakan surah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tijarah beserta isi kandungannya. Maqasid syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja memantapkan perlindungan kelima. Hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dihendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasid syariah dalam pemasaran adalah studi, program, dan pelaksanaan prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkannya. Bentuk dalam pelindungan alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandaskan muslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Dalam maqasid syariah ada yang namanya tijarah. Tijarah adalah akad perdagangan pertukaran barang dagangan dengan mata uang menurut cara ditentukan. Tersebut beberapa surah-surah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tijarah, yaitu surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bibali illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum wala takuluna anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ayat ini berisi tentang larangan untuk memakan harta orang lain atau harta diri sendiri dengan jalin yang batil atau jalan kemaksiatan, kecuali atas dasar suka sama suka. Ayat ini juga melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri. Surah yang kedua yaitu surah Al-Saf ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu wal adlukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Kandungan ayat ini adalah berisi tentang Allah ingin menunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Yang surah selanjutnya yaitu surah Fatir ayat 29. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum syirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kandungan ayat ini berisi tentang orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan melaksanakan serta menginfakkan sebagian rezekinya secara terang-terangan dan diam-diam, maka orang itu tidak akan rugi dalam melakukan perdagangan. Pertanyaan nomor 6. Dalam maqasid syariah juga menjelaskan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam melakukan perdagangan, yaitu yang pertama riba. Riba merupakan pengambilan hak milik orang lain dengan cara menambahkan nilai harga pada transaksi jual beli yang bertentangan dengan jalannya Islam. Riba terdiri dari 4 macam, yaitu riba fadli, riba qard, riba nasi'ah, riba yard. Riba fadli yakni jual beli atau tukar menukar dua barang
yang sama jenisnya tetapi beda ukurannya. Riba qard yaitu riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengambilan pokok pinjaman yang disyariatkan kepada peminjam. Yang ketiga, riba nasyiah, yakni mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar menukar barang yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Riba yard, yakni pengembalian keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Yang kedua, talaki rukban. Talaki rukban juga disebutkan sebagai talaki asyilai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses dan pembelian komodi atau barang dengan cara mencegat orang desa atau kafilah yang membawa barang dagangannya hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebagai sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang. Yang ketiga bai najasyi. Bai najasyi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Yang keempat, tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak. Yang kelima ada iktikar. Iktikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dan yang keenam adalah jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan agar karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Pertanyaan nomor 7, jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Dalam Islam, peran pemasaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasaran sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku terkait dengan fungsinya. Pasar menjadi tempat yang rentan terjadi kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain. Untuk itu perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan nomor 8, jelaskan bagaimana pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi. Sebagai marketer, tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-iming hadiah belaka. Ketika kita bermuamalah dalam Islam harus menghindari hal yang haram baik dari proses atau hasilnya, serta harus mengedepankan kehalalan baik dari proses ataupun hasilnya, karena seorang pemasar syariah berkeyakinan bahwa semua hal yang dilakukan akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertanyaan nomor 9, tabayun menghasilkan informasi yang berkualitas dan menghindarkan diambilnya keputusan yang salah. Tabayun sangat urgent di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Tabayun ini dalam lingkungan bisnis yaitu menganalisis masalah yang ada di dalam lingkungan bisnis dengan teliti dan hati-hati. Pertanyaan nomor 10, bacalah surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Ya ayyuhallazina amanu idza daratum fi sabilillahi fa tabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina taqdahuna radul hayati dunya fa innallahi maqanimu kasyira kazalika kuntum min qablu famallahu alaikum tabayanu innallaha kanu bima ta'maluna khabira.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu juga keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nomor 11, jelaskan mengapa riset pemasaran dalam Islam penting untuk dipelajari. Secara umum, konsep pemasaran syariah secara epistemologi bersifat syariah-driven atau digerakkan oleh syariah dengan sumber hukum yang berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan kegunaan konsumen serta menciptakan value bagi mereka selama tidak bertentangan dengan sumber utama di dalam Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Konsep aksiologi dalam pemasaran syariah pun jelas, di mana standar moralitas benar atau salah dan baik atau buruk yang digunakan semua bersumber dari Al-Quran dan Hadis, baik yang bersifat qauli atau ucapan, fi'li atau perbuatan, maupun takri, persetujuan atas perbuatan para sahabat Rasul. Dalam hal tersebut, pemasaran yang memiliki tujuan untuk menjaga moralitas pasar sehingga terciptakan keadilan di dalam pasar bagi seluruh stakeholders. Konsep keadilan dalam pemasaran syariah diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat global perlu mengkaji dan mengimplementasikan pemasaran syariah di dunia bisnis. Pertanyaan nomor 12, dalam membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, yaitu dengan saya menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari pada bab 7 ini, seperti melalui memperbarui iklan produk agar tidak ketinggalan zaman, selalu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman. Lalu saya akan mengingatkan pelanggan yang ada, dan juga saya melakukan mengevaluasi produk saya agar setiap pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan untuk membeli produk yang saya buat. Dengan begitu nilai loyalitas pelanggan akan meningkat. Selain itu juga saya bersikap lemah lembut, juga akan mengingatkan kepada kepuasan pelanggan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafazzan qalizal qalbi lang falu min khawlika fafu anhum wastaghfir lakum wa yaghfir lakum fir'am wa fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam surah ini menjelaskan bahwa setiap sikap lemah lembut adalah faktor penting dalam memberikan pelayanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai dengan diharapkan dan bahkan bisa melebihi rapat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.